yo, salam podcast Tisno, masyarakat Stikas, Sutomo. Halo sobat muda, sobat ambiar, sobat galau. Tapi masa tahun 2002 galau nih nggak level banget sama kita. Mending kalian lihat podcast Mas Tisno dong. Biar fresh gitu awalnya. Karena kita punya wajah yang baru juga, punya narasumber yang pastinya cantik-cantik. Bener nggak? Betul banget tuh. Nah, teman-teman, kita kali ini out of topic ya, yang biasanya kita bahas masalah tentang kesehatan. Nah, kita sekarang ini dan kali ini kita akan bahas masa muda cuma sekali. Betul gak, Ar? Betul banget tuh. Sebelumnya kita daripada bahas topik terlalu dalam, kita kenalan dulu nggak sih? Karena kan kalau nggak ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, namaku Arga Ramadhani dari Prodi D3 Reka Medis semester 1. Dan pastinya aku nggak ditemani sendirian. Aku pastinya temenin sama empat yang kecantik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Kesa Anin Pujanji dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan semester 1. Baik, kali ini kita langsung ke topik pembahasan ya. Masa muda cuma sekali. Bentar Andin. Bentar dulu, kita kenalan dulu dong sama narasumbernya. Masa kita nggak kenalan dulu? Cantik-cantik gini masa nggak kenalan? Oh iya, mari kita perkenalkan dulu ya teman-teman. Para narasumber kita. Mulai dari yang pertama, yang dari kerudung warna coklat dulu dong. Dua-duanya coklat. Ini abu-abu, Kak. Oh, oke, aku dulu ya, Brett. Halo, nama saya Prodi D3 Reka Medis semester 5. Halo Kak Trisna. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Kenapa? Gimana kabarnya nih di kesibukannya apa di masa pandemi ini? Kesibukannya sih tugas numpuk. Dan untuk narasumber yang kedua? Halo, selamat malam. Saya Viera dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Balik lagi nih ya ke topik pembicaraan, masa muda cuma sekali. Menurut Arga nih, gimana masa muda kamu saat masih SMA? Kalau dibilang masa muda ya, kalau SMA itu masa-masa nakal sih. Kayak seperti bolos ke kantin, terus tidur di kelas itu udah kewajiban buat aku. Untuk kakak-kakaknya nih, gimana untuk masa mudanya? Apakah sama seperti Arga atau lebih rajin lagi? Siapa dulu? Buat Kak Trisna dulu deh. Sebenarnya kalau aku tuh SMA aku tuh full day, jadi berangkat pagi, pulang sore. Jadi nggak terlalu ada kegiatan-kegiatan di luar gitu loh. Tapi ada sih kegiatan, cuman nggak terlalu kayak padat banget tuh enggak. Terus kenakalan di SMA mungkin ya kayak Arga gitu, kayak tidur di kelas tiap pelajaran. Terus habis itu kalau full day agama ya, full day ku kan sekolahku tuh agama gitu loh. Jadi harus ada kayak hafalan Quran gitu kan. Nah, aku tuh nakalnya ya itu kayak nggak mau hafalan. Kayak mengulur-ngulur waktu gitu loh. Terus untuk kesibukan di SMA itu kelas 1 aku OSIS. Terus sama pasti gitu. Udah itu aja sih. Waduh, kayaknya cewek-cewek juga bandel juga ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena buat motivasi juga. Untuk Kak Viera nih, ya Kak Viera, gimana nih masa mudanya nih? Apakah seperti Kak Trisna? Masa muda ya, gak jauh beda sih sama Trisna. Sekolahku juga hitungannya full day, bukan berbasis agama, tapi ada hafalan. Kalau Nana itu ngulur-ngulur waktu, kalau aku emang nggak hafalan dan akhirnya kayak dilolosin aja sama guru agamaku. Jadi ya wis kamu nggak hafalan wis, percuma ya ditungguin lo nggak hafalan gitu. Kenakalannya mungkin itu kayak
lepas dari tanggung jawab ya. Nah, kalau kesibukan kegiatan selain sekolah sendiri, mungkin aku aktifnya di Paskibra sih waktu itu. 3 tahun ikut dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Itu saya kesibukannya latihan pulang sekolah itu dari jam 4, jam 3 deh. Jam 3 itu pulang sekolah, langsung latihan, pulang-pulang ke rumah maghrib. Jadi berangkat dari rumah itu jam 6, pulang ke rumah jam 6 sehari. Hitungannya. Wow, padat banget ya kayaknya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, untuk Kak Disna, Kak Vera, ada nggak sih momen di mana apa kayak pengalaman itu kayak kesan banget gitu, atau di SMP, di SMA pastinya ada kan momen yang nggak momen yang paling diingat-ingat lah, yang nggak terlupakan banget sampai sekarang gitu, dan berkesan sih. Ada nggak? Ada lah Dulu, pastinya. dulu nggak apa-apa, silakan jawab. Dari aku momen berkesan mungkin waktu SMA ya. Bener kata Arga tadi, SMA itu kayak waktu masa nakal-nakalnya. Itu berkesannya itu di samping kayak kita nggak terlalu pinter, nggak terlalu nakal, tapi kita bisa lomba, terus ikut satu kegiatan dikirim ke kabupaten atau ke provinsi, itu kan punya ya kebanggaan sendiri ya, buat diri sendiri gitu. Pastinya. Kalau dari Benar. Kalau untuk Krisna gimana? sih gitu sih. Dan kalau pas kibra kan latihannya kan banget lah ini. Kalau misal nggak kompak satu, pasti bakal diulang terus. Nah itu, terus habis itu ikut perlombaan, terus menang gitu sih. Itu kayak terkesan aja gitu. Kalau di mata SMA ini. Seru banget nih Mbak Kak Trisna. Tepuk tangan semuanya Kak Trisna. Pasti sering dimarahin sama Pelatih. pelatihnya. Yes. Nggak tahu dari muka-muka penyesalan. Nggak Yang balas dendam? Nggak sama sekali. Karena benar. Tapi ngomong-ngomong soal SMA ini pasti kan nggak luput dari percintaan kan. Pasti dari narasumber, kedua narasumber ini pasti ada bibit-bibit cinta-cinta yang mulai tumbuh, entah itu masa SMP atau masa SMA, atau seperti Dinda Mila ya. Gimana nih ceritanya? Apakah ada cerita tentang masa SMA, tentang percintaan? lebih tepatnya aku nggak mau cerita sih. Oke. Lebih ke privasi ya. Pokoknya intinya kan kalau SMA itu kan beda kayak SMP ya mas. Jadi kalau SMP kan percintaan kan kayak anak-anak gitu kan. Kalau SMA biasanya aku kadang setengah serius, setengah main-main gitu loh, paham nggak? Iya, Ya, aku cerita sih soalnya sudah menjadi kenangan. Ya, betul. hanya dikenang saja. Masa lalu jangan diceritakan lagi, tapi berpengalaman. Oh ya. Krisna 2022. Tapi ya ngomong apa? Ya mungkin biar Iya, mungkin nggak biar ada. Kisah cinta itu Rumit. sedikit enggak seru, cuman akhirnya tragis gitu loh. Wah. Jadi kalau diceritakan itu nanti lukanya membuka lagi loh. Luka itu tidak bisa dihapus, tapi walaupun bisa dikenang, bisa jadikan kita Wah. ke depan. Benar enggak? Betul sekali. Benar. Enggaknya cintaan lagi aja. Tapi ngomong-ngomong di masa muda ya, pastinya enggak selalu nakal aja. Ya enggak, Adin? Ya, pastinya. Dan untuk ke mahasiswa sekarang nih ya, kakak kan sudah mahasiswa dan kita juga. Nah, pengalamannya dong Kak, gimana mahasiswa semester akhir ini? Pengalaman di kuliah? Iya. Dari awal masuk sampai sekarang? Banyak banget. Dari awal PKKMB yang kita ngerasain offline, kalian nggak ngerasain kan?
banyak drama, banyak pulang PKKMB itu dari awal berangkat jam 6, pulang jam 12 malam, gara-gara ngerjain tugas, nggak tidur, berangkat lagi nanti jam 6. Itu pengalaman sih, itu kayak wah beneran mahasiswa ini. Terus dapet tugasnya langsung kayak deadline-nya tuh padet gitu loh. Deadline-nya tuh langsung mepet-mepet, nggak tidur lagi, ngerjain tugas. Mahasiswa banyak nggak tidur. Perjuangan banget ya Kak ya. Tapi Lebih seru sih parah kalau dari dinikmati. Belum aja, Pastinya. kan nanti juga kayak gitu. kita itu lulusan online gimana? Gimana Iya ini, ini ayo? lulusan online. Iya, Untuk tiba-tiba Kak bangun Trisna bangun sendiri udah gimana Kak? lulus. Nggak apa-apa sih sebenarnya, online sama offline itu enak online. Maksudnya kalau online itu kita masih bisa tidur, kalian masih bisa tidur. Jangan Iya, dibuka. Bener. Bisa disambil loh, kan bisa sambil makan, bisa tidur, sambil ngerjain yang lain. Iya, bisa bisa. makan juga. Cuman ya itu ilmunya Iya. separuh. Ada Nah, positif dan negatifnya juga ya Kak. aku lebih suka ke itu sih, lebih ke offline soalnya kan lebih ke tetap muka, lebih feelnya itu bisa dapat. Lebih paham juga kan. Gitu ya. Iya. Kayak rasa itu udah dapet. Iya, di meetingnya dulu kan kita juga sempat ngerasain offline ya, meskipun nggak sebanyak ngerasain online-nya. Kalau sepengalamanku waktu di kelasku itu seru sih. Kita itu D3 Rekomendis tahunku itu paling banyak, 100 orang. Jadi per kelas itu 50. Jadi kan cuma ada 2 kelas tuh, 2 kelas kelas A sama kelas B. Masing-masing 50. Bayangin deh, satu kelas 50 orang. Di situ kita harus rebutan nilai itu sama 50 orang. Itu kayak medannya wow bener. Kayak beneran kita itu harus gak boleh kalah. Kalau kalah kita nanti bisa jauh nanti. Di samping itu kayak teman-temanku itu mereka itu kayak ngelihatin kelebihan mereka gitu loh. Jadi kan kita kalau misalnya wah, ini aku nggak bisa kayak gitu, nanti kalahku makin jauh lah. Jadi itu kayak rasanya pengen belajar terus, tapi tetap ngopi lah. Nggak boleh tegang. Apalagi kan Santuy-santuy. bener. Tapi untuk kakak ini ngerasa pertemanan di masa SMA sama kuliah kayak beda banget gitu. Kalau aku jujur ya ngerasa banget bedanya. Kayak lebih ke kan mahasiswa ini lebih ke diri sendiri dulu gitu daripada personal, daripada universalnya. Gimana Lebih kalau individual? betul kata Andin. Betul itu kalian misalnya kuliah ya, jangan terfokus sama nilai. Ya nilai penting, tapi sebenarnya cari pertemanan tuh maksudnya kamu tuh harus mengenal banget gitu sama teman kalian gitu. Karena kan kalau dunia kuliah itu kan kayak yang tadi dibilang Arga itu kan individual. Tapi kalau aku ngerasain, emang ada kebanyakan individu, tapi juga ada nggak individu. Jadi meskipun kita ada tugas, itu masih diskusi. Meskipun kita UAS, itu masih diskusi juga gitu. Jadi kalian jangan terfokuskan ke oke, aku harus bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu penting, tapi kalian juga teman itu kan juga buat masa depan juga kan. Maksudnya kalau misal kalian butuh bantuan pekerjaan, mungkin bisa orang sing menurut kalian itu bodoh, tapi bisa dia lebih sukses sama kamu, lebih sukses daripada kamu sing soal pintar, soal individual, soal kan kita kan nggak pernah tahu. Jadi mengenal lebih dekat sih, maksudnya jangan terfokusan sama satu titik itu aja sih. Berarti jangan memandang covernya saja ya Kak ya. Iya sih, meskipun tampangnya enak ya. Kalau dibandingin di SMA ya jelas beda. Kalau yang tak rasain sih di SMA lebih di samping SMA aku dulu itu nggak sebanyak mahasiswanya, nggak sebanyak siswanya, itu nggak sebanyak di kuliahan sekelas itu. Jadi kita bisa lebih deket sama yang di SMA karena lebih dikit. Terus kalau di kuliahku ini di samping banyak banget masanya, banyak banget orangnya, kita jadi susah mendalamin anaknya satu persatu. Kalau dibilang anak tadi kan
harus kenal dulu sama orangnya. Nah, itu yang susah. Soalnya kita cuman ketemu 8 bulan. Kenal itu nggak semua. Aku cuman punya teman deket itu 5 orang dari 50 orang. Kalau di Butuh adaptasi SMA, soalnya. kalau di SMA dulu hampir semua 30 orang teman deket. Tapi kalau di kuliah itu susahnya itu. Jadi jangan selalu kayak beranggapan, oh arek kuliah ini nanti sibuk ya, apa selalu gini nggak bisa main gitu. Bisa, santai. Yang penting circle-nya mau diajak main. Ya, itu. Benar banget. Tapi sebelum lanjut lebih dalam lagi, Viera sama Kak Trisna kan pasti punya cita-cita kan. Cita-cita awalnya sebelum masuk ke jurusan rekam medis apa sih? Nana dulu. Nana dulu boleh. Kak Nana. Aku tuh sebenarnya bukan nggak mau yo. Jadi dulu tuh aku kepinginnya itu huyus ya. Iya. Enggak, Kak. Jadi waktu itu aku tuh waktu lulus itu sebenarnya kepingin ke tata busana, kuliah tata busana, pokoknya sing berbau tata, entah itu tata busana, tata rias, tata boga, pokoknya tata itu. Tapi kan katanya orang tua aku kan, ngapain sih kuliah kayak gitu, mending les. Enggak usah mendalami sesuatu yang memang bisa dilesi gitu, maksudnya dibuat sampingan gitu. Terus akhirnya aku bingung, apa aku gak suka kedokteran, aku gak suka aku sebenarnya suka hitung-hitungan kayak matematika, akuntansi gitu kan. Tapi kok akuntansi kan di dunia pekerjaan peluangnya sedikit kan. Jadi aku minta saran sama orang tua aku, enaknya aku kuliah apa ya gitu kan. Terus saran lah, karena orang tua aku dokter stomo jadi tahu, oh ada stikers dokter stomo tuh. Terus itu aja ikut pendaftaran di dokter stomo gitu. Ya terus akhirnya aku manut. Jadi pinginnya sih tetap busana tapi masuknya ke rekam medis. Tapi dari segi anunya udah sukses di tetap busana gitu. Enggak sih. Aku nggak les. Enggak kan, karirnya Kak Trisna kan udah jadi foto model, kan udah bagus banget itu sampingannya. Iya sih, tapi aku sebenarnya kepingin mendesain baju, bikin baju sendiri, terus nanti buat keluarga. Ya, kita doakan teman-teman biar cita-citanya Kak Trisna bisa terkabulkan. Dan untuk Kak Viera gimana? Cita-cita awal, aku dulu gak pengen kuliah sebenarnya. Pengennya itu masuk ke dinasan. Itu sama ya, kuliah sebenarnya, kuliah sama, cuman kayak lebih enak di kedinasan karena aku lihatnya kayak mikir panjang ya, kan katanya kedinasan kan prospek kerjanya banyak. Samping itu kita tuh nggak perlu ribet cari kerja karena lulus dari situ pasti banyak yang minta kita. Itu pertama. Auto keterima kerja kan ya. Nah, terus ketolak. Nyoba ikut casis ketolak. Nyoba ikut tes di IPDN ketolak. Wis dari itu ya wis layangan putus, aku cuy nggak punya tujuan sama sekali. Nggak ada tujuan sama sekali, nggak ada tujuan apapun. Kuliah mau kemana nggak tahu. Terus akhirnya ayahku tuh langsung wis masuk rekam medis saja itu. Nah, ya terus aku kan rekam medis kan, aku ada dulu alumni dari Dr. Stom sendiri juga saudaraku kan. Nah, ayahku tuh lihat itu, jadi ya wis nurut, didaftarin, ya wis lah. Akhirnya jadi mahasiswa stikes. Kalau nggak gitu kita nggak pernah kenal ya Kak ya? Iya sih, ya. Enaknya tapi kalau enaknya ya, aku dulu kan juga kayak sampingkan kayak wis aku pengen kalau nggak keterima ini aku pengen ke jurusan sing nggak mendalami satu tipe tok. Kalau dokter kan wis mendalami tentang termin itu tok wis. Tapi kalau di sini ternyata nggak mendalami itu tuh, nggak mendalami tentang kesehatan tok. Ternyata selama aku 5 semester ini ya banyak banget yang tak dapat, bisa buat bikin animasi, buat program, terus
bisa belajar komunikasi juga. Itu sih. Itu sisi lain dari cita-citaku tercapai di situ. Ternyata adanya di rekam medis. Baru tahu baru. Nah, untuk Tapi pandangan kakak nih, pandangan kakak waktu masih muda nih kan ya, pandangan kakak untuk menjadi dewasa itu gimana sih kak? Pandangan dulu. Kalau dulu ya kecil ditanya, aku pengen cepet gede biar bisa main biar bisa itu, pasti kan? Kalian juga pasti kayak gitu ya nggak sih? bener Terus bener Benar, bener. tiba-tiba Pengen ngejalan cepat dewasa, nikah. pasti terus tiba-tiba ngejalan dewasa kayak, aku lapo cepet gede gitu nggak? Benar Ya, sekali. Bener ya wes, bener. Kalau dewasa aku suka ngerasa nangis. Kalau dulu kan kita nangis karena mungkin dijajan nggak diikuti, beli mainan. Kalau sekarang tuh nggak nangis oke. bingung Nangisnya nangis ke lebih ke bingung. beban. Iya. Kepikiran, ke hati. Kepikiran, bingung ini mau kemana, habis ini mau ngapain. Itu Bebannya. yang tak rasain sekarang kayak semester 5 ini kan wis ya kayak emang kita wis tinggal beberapa bulan lagi juga di stikes nih. Kita wis mikir wah, ini nanti prospek kerja ini wis nggak ono, ini nggak lowongannya jarang-jarang kebuka ke medis ini, nanti aku lulus aku nganggur berapa bulan ya. Itu mikir aku wis wah, Iya. butuh channel. Udah mikir ke depannya kayak gimana. Yang dipikirin dewasa gitu ya. Kalau anak-anak kan enak, pokoknya aku besok main, pokoknya aku besok makan es krim. Wah, aku suka. Setiap sore nontonnya Upin Ipin. Kalau minggu Dragon Ball. Nah, kalau pagi lihat Dora gitu ya kan. Iya. Sekarang enggak, Rek. Sekarang Sampai mana bisa. Tapi untuk Kak Trisna sama Kak Viera, dulu SMA-nya jurusan apa? Aku IPA. IPA semua berarti ya? Iya. Tapi nyesel nggak sih masuk ke rekam medis ini? enggak dong. Awalnya Enggak. atau gimana kayak rasa aduh sebenarnya males banget di sini walaupun jurusannya IPA ya, tapi kan pasti ada timbul hawa-hawa mager untuk ke jurusan rekam medis. Enggak sih. Enggak ya. Cuman Aku tugas sih. Kok setiap hari harus tugas terus ya. enggak ya. Karena kita juga menyadari kalau kita mahasiswa, jadi ya wis mau nggak mau, yang penting dijalani terus selesai. Iya, urusan nilai itu kayak wis nggak usah peduli. Yang penting kita ngerjain aja. Kalau misalnya tugas. Kalau dari aku pandangan awal masuk rekam medis nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa. Maksudnya gitu. Rekam medis nggak tahu kita disuruh ngapain. Terus ternyata ikut-ikut kelas, masuk kelas. Asik ya. Awalnya asik, suka itu. Suka pelajaran termin, aku jatuh cinta awal itu. Kayak, aku kira sok-sokan, ternyata aku nggak dokter, tapi aku belajar termin. Sok-sokan kan ya, sok pamer sama temen-temenku waktu itu. Terus bahagia, Rene, oh ternyata, rekam medis itu ternyata tanggung jawab banget. Iku kayak bahagia, keren, Cak. Aku iso menjadi suatu alasan rumah sakit itu bangkrut apa enggak itu ya gara-gara aku ya. Kalau kata dosen-dosen itu gitu, rekam medis itu yang megang. Kayak jantungnya megang rumah sakit. Jantungnya rumah sakit. Mereka kan kayak, sombong dong. Kayak jelas sombong. Andin, ada nggak? Nggak ada nyesel. Andin ada nggak yang ditanyakan lagi buat Kak sama Kak Viera? Apa ya yang ditanyakan minatnya? Apa ya? Jadi aku BTW belum jawab nih. Oh iya Kak Trisna, boleh silahkan. Jadi waktu itu aku sebenarnya mikirnya rekam medis itu kayak ronsen gitu. Kan rekam medis. Iya. Kayak foto ronsen gitu ya Kak? Kan soalnya maksudnya kayak teman-temanku yang nggak tahu rekam medis selalu ditanya gini, rekam medis yang biasa nih ngefoto itu kan, ronsen gitu. Bener, setuju aku. Enggak, rekam medis itu sih bagian ngoding, sebagai dokumen pokoknya penyakit pasien gitu kan. Nah,
ngoding sih kayak gimana ya, pokoknya ngoding tak jawab gitu. Ternyata rekam medis itu enggak cuma coding aja, kayak ya itu kayak tadi yang bilang ya, kayak animasi, buat animasi gitu kan. Terus kita harus kayak menghafal nama-nama, kan penyakit itu kan mesti menggunakan bahasa Inggris ya. Coding di ICD 10 pokoknya itu menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi kita harus mengenal, pokoknya menghafal lah intinya. Mengenal sama menghafal, memahami. Nah. Ya, setuju. Belajar IPA-nya lebih kompleks, boy. Iya, soalnya rekam medis sendiri kan dibilang sama Arga itu kan jantungnya rumah sakit. Jadi tanggung jawabnya itu di rekam medis. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya rekam medis gitu. Sebenarnya enak, tapi juga tanggung jawabnya besar banget. Nggak ada. Iya. Soalnya kalau SIM RS-nya hancur lebur, nanti kita yang dimarahin. Sulit kan? Iya. Nah, hebat banget ya kakak kita semua. Masih ada survive yang dari SMA, yang dari model nakal, tidur di kelas, dan lain sebagainya. Bisa sampai saat ini, bisa sampai menjalani saat ini. Approve banget ya. Approve banget. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Kalau aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Buat moderator. Kalian kan baru masuk ya, semester 1. Pengalaman apa sih yang dapat di Stikes? Entah itu dari organisasinya, dari dosennya, dari teman-teman, dari PKKMB mungkin ada. Soalnya kita dulu tuh ada gini loh. Apa sih nama ini? Duduk apa ya? Iya. Lupa gue. Itu PKKMB tuh. Itu kayak gitu. Duduk siap, duduk tegap. Permainan masih menegangkan kok. Kayak itu hitungannya sama kayak paskib dulu gak sih, Nah? Itu tuh ada kayak disuruh sikap tegak gitu kan. Iya, cuman itu kan kita posisinya kan di ruangan gitu loh, Dek. Nah, terus itu ada panitia PKKMB bilang masuk. Duduk misalnya kayak duduk siap, tapi aku lupa apa gitu. Duduk siap, langsung kayak gini. Gak tahu ini sampai berapa jam disuruh kayak gini. Bayangkan itu berapa menit. Itu, iya, kan pengalaman paling banyak, paling berkesan PKKMB ya, Nah ya. Bayangkan kita itu nggak tidur, terus kita masuk, terus disuruh hukuman kayak gitu. Terus lelah, pikiran lelah, terus mata lelah, fisik lelah, raga lelah, ya Allah, uang pun lelah. Panitianya itu sangat cinta sama kita ya. Keren sih. Yang kemarin tuh nggak kalah cinta loh, Kak. Oh iya dah, kenapa emang? Emang kemarin nggak ngapa-ngapain kan? Iya, tapi bener-bener loh Kak, seharian penuh di depan gini juga capek. Terus backgroundnya ini harus tetap stay gitu loh Kak. Ngantuk sih ya. Kayak bosen nggak sih? Kalian bosen nggak? Jujur aja. Bosen ya? Jujur bosen sih. Iya, bosen. Kita sebagai panitia juga bosen sebenarnya. Makanya lebih. Kalau offline kan enak bisa ngobrol-ngobrol. Itu kan. Bisa ngobrol. Kalau ngobrol kita kena hukumannya kayak gini, bayangin. Kita kan duduk ya di suatu ruangan. Duduk satu ruangan jadi satu. Terus ya kita sama kayak kalian, mesti kalau perbedaannya kan kamu ngadep laptop, kalau kita ngadep LCD. Mendengarkan dosen menjelaskan. Jadi kita harus benar-benar menjelaskan. Kalau ada yang ngantuk gini sedikit, itu bakalan disenteri sama panitia ya. Benar. Jadi kita harus benar-benar, sedangkan kita nggak tidur sama sekali. Iya. Tidur paling 10 menit, 20 menit gitu kan. Itu pengalaman kalian gimana? Selama pertama kali masuk lah. Main PKKMB apa Arga dulu ini? Arga dulu deh. Ladies first. Karena aku Menurut aku sih ya awalnya itu nggak pengen sih Kak di sini di bidang ini, tapi ya memang jalannya di sini ya dijalani. Nah awal PKKMB itu ya
PKKMB itu benar-benar menguras energi banget sih, meskipun itu ya, meskipun online. Jadi jam 6 pagi itu sudah suruh kirim foto, terus prepare sampai sore. Aduh, benar-benar ya lumayan jenuh, tapi tuh kayak apa ya? Gini, ada yang mendorong kita, ayo bisa gitu loh, Kak. Siapa tuh teman? Atau Diri sendiri Diri dong. sendiri. Iya, diri sendiri. Support system terbaik kan diri sendiri ya. Anjay. Mantap Kak Pira. oh jadi jomblo. Ya Allah Nana, Sama kok. Gak apa-apa. Kan jomblo itu nggak bukan apa-apa. sesuatu yang memalukan. Enggak. Iya, makanya. Terus Arga gimana? Loh, enggak, kalau misal Andin itu gimana? Kamu sedih kah? Atau seneng kah? Enggak dong, kenapa sedih Kak? Seneng, pastinya seneng. Dijalani dengan seneng, dengan apa ya, kayak disyukuri saja dan dijalani sampai sukses. Seperti itu sih. Amin. Arga. Kalau aku sih hampir sama kayak Andin ya. Awalnya masih stikes ini masih di list paling bawah dulu. Jadi sebelum masuk stikes, aku daftar dulu, kayak daftar vokasi ini, daftar ini, tapi digagalin sama yang di atas. Mau gimana lagi kan? Ya udah, terus terjunnya ke stikes. Dan jujur waktu-waktu itu tuh aku nunggu banget buat PPKMB. Soalnya kan yang lain buat universitas lain kan, wih enak kan, kayak mereka nge-snap universitasnya, kok universitasku kok dalam hati Kak, kok tertinggal sendiri gitu, kok lemot gitu ya. Udah siap banget gitu, terus jadi jujur kan, terus disuruh bikin introducing itu udah siap banget. Aku udah bikin konsep malahan itu, udah bikin. Terus yang buat agak mangkel itu saat aku dimarahi waktu kakiku di atas laptop sih. Aku dicat sama itunya, ayo kesopanannya gitu. Sampai Astagfirullah. pertama kali di PPKMB sih, waktu pertama kali Kak Trisna aku kan dipegang sama Kak Trisna kan. Lah, itu ada yang ngefoto aku, ini anggotanya siapa yang rambutnya belum rapi gitu. Itu pertama kali loh, Batan. Itu sih. Saya rambutnya Yang lainnya gondrong kan. Iya nggak sih? Iya. Iya sih. Dan pertama kali, Pak. Masih sebel nggak sampai sekarang? Enggak lah. Oh enggak. Justru cinta. Sedikit meluruskan ya, sebenarnya itu stikes bukan mundur, bukan apa? Bukan lemot. Ya, bukan enggak tadi ya. Ngomongin mundur apa? Tertinggal. Tertinggal. Sebenarnya bukan gitu, tapi kita itu menjaga kalian sendiri ya. Karena kan waktu itu virusnya kan lagi tinggi-tingginya nggak sih? Jadi kita takut terjadi apa-apa kan sama kalian. Jadi ya udah. Karena universitas yang lain belum tentu mereka itu menjalankan protokol sesuai dengan itu kan. Maksudnya paling ya masker, iya masker. Betul. Kan namanya juga virus kan ya bisa tembus gak sih kalau dari masker itu. Yang penting kita online kan. Menurutku lebih enak online gak sih? Nggak sih, kalau aku online sih. Kalau aku sih offline. Seru offline sih ya Kak sebenarnya. Nah gitu. Sebenarnya aku suka offline juga. Kalau offline tuh bisa apa ya, kayak ngobrolnya langsung gitu, nggak tatapan di laptop. Kayak kita bikin itu ngevlog sendiri. Dulu itu kita itu ya via ada kayak permainan gitu kan ya. Terus kita bisa jalan-jalan kampus. Oh enggak, itu bukan permainan sih. Itu kayak emang lagi kayak materi itu, perkenalan kampus, lingkungan kampus. Jadinya kita jalan-jalan. Aku ingat banget sih waktu di ruangan apa ya? Pokoknya ruangan pojok sebelah ruanganku kelasku yang dulu terlebih yang semester 1. Di situ ada Kak Habib.
terus kayak siapa gitu, itu kayak ada permainan pokoknya baris-barisan, terus kita nggak salah itu kayak ngasih kata pokoknya nyalur ke belakang gitu loh, paham nggak? Jadi Iya, inget. Itu waktu, itu setelah perkenalan kampus gak sih, Nah? Terus iya, sambil nunggu yang lain. Iya, inget. setelah itu seru banget sih. Terus habis itu Mbak Siska yang gini-gini, nggak ngerti pokoknya gini. Iya, itu refreshing sih, Rek. Itu dari itu kayak jam kayak TikTok kan, entah apa. zaman bener dulu kan? belum ada TikTok loh, Rek. Ya Allah. Oh iya dah. 2019 mana ada TikTok? Ya, cuman masih cupu-cupu nih TikTok lah. Sekarang kan Iya, betul masih cupu-cupu nih TikTok. Iya. dulu sih Iya, Masih dikit pengguna ya, Kak? ya. masih bawa. Kenal itu siapa Joko? Bowo. Oh, ya. Oh. Anjir, sampai viral yang sampai 8. Tapi kalau online kan paling game apa sih game kemarin tuh lupa aku. Emang ada gimmick tuh dulu? Enggak, online mah. Tapi dulu apa perkenalan buat kampusnya itu ya, apa di mana tuh, masa di kampus baru kan enggak sih pastinya. Di kampus lamanya kita itu satu lingkungan sama Dokter Sutomo, cuman beda gedung gitu. Jadi sekarang dibuat ruangan pasien, jadi makanya itu kita pindah kampus. Sebenarnya kalau ditanya asik mana Kak, kampus lama kampus baru, kalau aku pribadi yo asik kampus lama kalau aku. Soalnya apa ya, lebih luas. Enggak sih, enggak suka. Enggak juga. Lebih luasan sing sekarang malah. Lebih enak aja. Lebih luasan sing sekarang. Lebih seneng. Soalnya kan ngerasa ini punya apa namanya kenangannya kan di kampus lama. Jadi lebih memilih kampus lama gitu. Lebih nyaman dengan yang lama. Wah, menjebak sekali. Kenangan masa lalu. Ini lagi nggak yang buat ditanyakan buat itu Kak Trisna, Mbak Viera? Motivasinya apa untuk penonton di rumah, Kak, yang setelah mendengar podcast ini mungkin bisa merubah dirinya yang menonton podcast ini. Mulai dari Kak Trisna, boleh? Jalan ini mudah cuma sekali kan. Ya, aku tahu. Oke. Motivasi. Iya, motivasi. Hidup cuman sekali. Jangan lupa happy. Baik Kak Viera. Viera 2022. Catat kuitasnya Kak Viera 2022. Kak Trisna. Udah sih itu aku. Siapa ya? Yang penting jalannya aja sih. Jalani sesuai sama tugas-tugasnya. Jalani Pokoknya nggak berhenti. Jalani pokoknya apa ya, selama kalian happy, selama kalian feelingnya itu dapat, maksudnya aku nyaman gitu, terus jalani aja gitu. Misal kalian kuliah kan pasti ada sisi sisi kesulitan nih kan, pasti kan sisi jenuhnya, titik dimana kalian malas gitu. Nggak apa-apa kalian malas juga apa-apa, tapi besok jangan malas, enggak? Iya. Tetap semangat menjalani hidup. Karena semakin tua semakin banyak pikiran, semakin banyak beban. Benar. Semakin dewasa semakin ruwet. Beban udah di atas kepala. Andin, ada nggak motivasi buat penonton? Apa ya motivasinya? Sebelum kita penutupan. Mungkin apa ya, dari aku bingung yoga. Arga dulu deh. Duh. Aku dulu. Kalau motivasi boleh nggak? Boleh silakan. Sama cari pengalaman sih. Maksudku entah itu organisasi, entah itu karena di organisasi itu kan kita berhadapan sama dosen. Jadi gimana cara kita ngomong sama dosen, kayak gimana cara pembuatan proposal, kayak gimana biar di ACC. Terus kan kalau
kita ikut organisasi itu pasti kita belajar untuk mengontrol emosi kita kan. Meskipun kita kesel sama orang, mau nggak mau, yo harus ngomongnya tetap dewasa, apa enggak. Jadi nggak ada kayak bentak-bentakan, tapi kita harus ngomong secara dewasa, secara ya pokoknya dengan kepala dingin. Gimana caranya kita bisa mengontrol emosi itu. Terus dari organisasi itu juga kita bisa kenal sama teman-teman, kakak kelas, dekating gitu kan, sama adik tingkat, bisa menjalin circle baru gitu loh, paham nggak sih? Sedikit lain sih. Ya benar-benar. Aku nambahin dikit deh. Ini bukan menjuruskan kalian buat pentingin organisasi timbang kuliah, enggak. Cuman kalau di dunia pekerjaan nanti itu pasti lebih banyak yang dipergunakan itu soft skill ya. Soft skill itu ya kalian ikut UKM, kalian ikut Ormawa, apapun, kalian jadi kayak Kak Trisna gini, kayak ada sampingan, itu juga bisa jadi soft skill kan. Nah, itu yang dibutuhin. Kenapa? Karena kalian tuh nggak melulu bahas soal raka medis tok, tapi kalian juga di situ belajar buat berorganisasi sama teman-teman kerja kalian nanti. Belajar menghargai, belajar bicara. Kan kalau di organisasi pasti kita diajarin ngomong dong, kayak misalnya nih kalian kayak gini ngomong sama kakak-kakak yang lebih tua, pasti kan punya tuh batasannya sendiri. Kalau kalian ngomong sama teman sebaya punya batasan sendiri. Nah, itu nanti di dunia kerja juga kan pasti ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita. Nah, kita itu jadi kayak bisa menyesuaikan gitu loh. Oh, aku dulu pernah kok di kuliah itu pernah kok ngomong sama dosen itu pakai bahasa kayak gini sih udah baik. Nah, nanti kalian terapkan sama buat ngobrol sama orang lebih tua dari kalian di waktu kerja kayak gitu. Lebih menjalaninya itu kayak pasti nanti nih kalian nih, ini anak-anak organisasi ya, ini pasti tengah-tengah semester habis UAS paling wis kayak jenuh, males bosan capek pasti kayak gitu. Cuman kalian tuh nggak apa-apa males, nggak apa-apa, cuman jangan ditinggal. Ingat kalian tuh punya tanggung jawab sama kuliah iya, sama organisasi juga iya. Jadi kayak ingat aja, kalau kalian mau capek, mau berhenti ini kayak wis aku mundur aja gitu, ingat oh ya aku punya tanggung jawab di sini. Di sini aku bertanggung jawab sama kuliahku, sama organisasiku. Nah, itu aja yang kayak diinget-inget kayak oh ya aku punya tanggung jawab. Jadi aku gak boleh males, aku gak boleh ninggal gitu. Aku gak boleh ninggal soalnya aku punya tanggung jawab. Kalau males gak apa-apa, tapi harus besoknya gak boleh males lagi. Gak boleh berlama-lama. Kayak kalian tuh harus belajar untuk bertanggung jawab sama keputusan kalian gitu. Karena ada beberapa orang sing oke, aku ikut SMA gitu, aku ikut organisasi kok di pertengahan jalan males aku pengen keluar kayak gitu, itu kan berarti dia nggak bertanggung jawab ya. Maksudnya kalau memang kalian dari awal sudah memutuskan untuk mengikuti satu kegiatan ya gitu, kamu harus bertanggung jawab sama itu, meskipun kalian ada kuliah, ada tugas gitu kan, harus bertanggung jawab sama semuanya gitu loh. Belajar bertanggung jawab sama keputusan kalian apapun itu. Kalau aku kan ada 3 kegiatan kan waktu itu ya. Kegiatan luar, terus organisasi, terus sekolah, kampus, kuliah gitu kan, terus habis itu sama UKM. Jadi UKM juga ada kegiatan, SMA ada kegiatan, terus ada di luar juga ada kegiatan, terus di kelas ada tugas. Ya aku bicara nih tugas, kegiatan gitu, tapi ya mau nggak mau harus bertanggung jawab sama itu. Kalau misal aku di luar ada kegiatan gitu, pulang malam, ya terus aku kayak ngomong sama diri sendiri kayak, ini keputusanmu, ini ini harus kamu jalani gitu loh, mau nggak mau, meskipun kamu capek, meskipun kamu ngantuk, mau nggak mau harus jalani gitu. Pokoknya belajar sama bertanggung jawab sama keputusan kalian dari awal gitu. Kita dulu yang buat narasumber kita hari ini. Dan motivasi aku juga buat para penonton Mas Tisno, muda cuma sekali, jangan kalian berhenti untuk bermimpi. Gitu. Karena waktu nggak bisa diulang, kita nggak bisa mengulang waktu. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian. Ini gimana? Muda cuma sekali, dan lakukan apa yang kalian suka,
abaikan itu apa ya, omongan-omongan yang membuat kalian minder, omong-omongan yang membuat kalian insecure. Buang pikiran-pikiran itu dan kita akan menjadi positive vibes. Mantap. 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 Terima kasih buat Kak Trisna sama Kak Vera udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol santuy ini. Terima kasih. Mohon maaf bila dari aku mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan aku, kata-kata aku yang kurang berkenan di hati Kak Trisna, Kak Vera. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andin? Baik, untuk saya juga, saya minta maaf ya Kak, bila ada salah kata, bila ada salah pengucapan dalam menyampaikan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dari saya Boleh Taufik. ya, kalau misalnya ada kata-kata yang membuat para pendengar atau para moderator tersakiti, mungkin maaf. Manusia nggak luput dari kesalahan ya. Benar. Iya. Kak Vera anak senja kayaknya. Wah. Udah. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.